Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Sodman Panjaitan. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Hari ini saya akan memaparkan analisis strategis terpadu PT Astra International Tbk. Kita akan bedah posisi pasar Astra saat ini, mulai dari SWOT hingga persaingan industri, serta bagaimana inovasi digital, strategi Blue Ocean, ESG, dan kecerdasan buatan atau AI akan memandu pertumbuhan masa depan perusahaan kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT untuk PT Astra International Tbk. Mari kita mulai dari potret internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, kekuatan kita ada pada portofolio bisnis yang terdiversifikasi, merek yang sangat kuat seperti Toyota dan Daihatsu, serta jaringan distribusi dan likuiditas yang solid. Yang kedua, kelemahannya kita masih sangat tergantung pada pasar domestik dan memiliki struktur organisasi yang kompleks. Peluang ke depan sangat besar di sektor elektrifikasi atau EV, solusi mobilitas baru, dan layanan keuangan digital. Yang terakhir, ancamannya datang dari volatilitas ekonomi makro, kenaikannya suku bunga, serta persaingan harga dari produk impor. Rekomendasinya, Astra harus mempercepat transisi ekosistem EV, mendiversifikasi pendapat sektor digital, serta menyederhanakan organisasi agar lebih lincah. Berikutnya, strategi persaingan dalam industri. Bagaimana cara Astra memenangkan pasar konvensional saat ini? Pertama, kita memadukan value-based pricing dengan paket pembiayaan yang fleksibel. Kedua, inovasi produk kita fokus pada adaptasi lokal dan efisiensi produksi. Ketiga, pemasaran kita mengandalkan kekuatan brand Birech, dan pilar terkuat kita adalah pelayanan purna jual atau after sales yang tersebar luas, yang menjadi benteng pertahanan utama yang sulit ditiru oleh kompetitor baru. Selanjutnya, implementasi Blue Ocean strategi. Agar keluar dari perang harga, Astra perlu menciptakan ruang pasar baru melalui Blue Ocean strategi. Kita bisa memaksimalkan lini seperti Astra Auto Parts untuk mengeksplorasi 3 inisiatif. Yang pertama ada Fleet as a Service, paket sewa armada terintegrasi untuk korporasi. Yang kedua ada Subscription Mobility, model langganan mobil yang fleksibel untuk konsumen urban. Yang ketiga ada layanan energi dan charging, membangun ekosistem pengisian daya EV. Langkah awalnya cukup melalui proyek percontohan seperti pilot project di kota-kota besar untuk menguji pasar. Selanjutnya ada strategi transformasi digital. Digitalisasi Astra difokuskan pada 3 pilar utama. Yang pertama, digital customer experience, mempermudahkan pembelian dan booking service lewat aplikasi untuk memperpendek jalur penjualan. Yang kedua, operational digitalization, menerapkan otomatisasi pabrik yang pemeliharaan prediktif berbasis IoT demi efisiensi biaya. Yang ketiga ada data analitik, memaksimalkan data untuk meramal permintaan pasar secara akurat. Prioritas kita adalah memodernisasi sistem inti ke teknologi cloud dan membangun pusat pengelolaan data. Selanjutnya ada evaluasi strategi branding dan loyalitas pelanggan. Nama besar Astra adalah aset yang sangat berharga dengan tingkat pengakuan merek yang tinggi. Kepercayaan ini berhasil kita kunci menjadi loyalitas jangka panjang lewat kualitas layanan, purna jual, dan ketersediaan suku cadang asli. Kedepan kita hanya perlu mengharmonisasikan pesan merek di seluruh anak perusahaan yang menyatukan metrik kepuasan menggunakan Net Promoter Score atau NPS. Berikutnya ada strategi keberlanjutan atau ESG. Untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang, kita menerapkan prinsip ESG secara ketat, yang dimana yang pertama itu ada lingkungan, fokus pada efisiensi energi di pabrik dan transisi ke kendaraan listrik. Yang kedua ada sosial atau S, fokus pada keselamatan kerja karyawan dan pemberdayaan pemasok lokal. Yang ketiga ada tata kelola atau G, menjaga transparansi laporan audit
dan manajemen risiko yang kuat. Langkah berikutnya ada penerapan target emisi yang struktur bagi investor. Selanjutnya ada strategi manajemen krisis. Dalam menghadapi ketidakpastian, Astra terbukti tangguh berkat 3 langkah manajemen krisis. Deteksi risiko secara cepat melalui krisis response team, menjaga kontinuitas bisnis operasional krusial agar tidak lumpuh, dan menerapkan komunikasi yang transparan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kepercayaan pasar. Berikutnya ada pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. Teknologi AI kini menjadi penggerak strategi kita. AI diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi perencanaan stok atau demand forecasting, memberikan rekomendasi servis yang personal bagi tiap pelanggan atau machine learning, serta mendeteksi kecurangan atau fraud pada unit jasa keuangan kita. Penerapannya dimulai dari skala kecil sebelum dilebarkan ke platform AI lintas unit bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi prioritas. Sebagai penutup, ada 4 rencana aksi prioritas yang harus segera kita ambil. Yang pertama, percepat digital dan AI pada layanan purna jual dan perancangan logistik. Eksekusi Blue Ocean melalui proyek percontohan sistem pelangganan kendaraan. Yang ketiga, ada integrasi ESG ke dalam indikator kinerja atau KPI manajemen. Dan yang terakhir, ada perkuat rantai pasok melalui diversifikasi supplier strategis. Langkah konkret selanjutnya adalah menyusun roadmap taktis untuk 12 hingga 24 bulan ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian atau penonton sekalian. Sekian hasil dari presentasi dan pemaparan saya. Saya Sodman Panjaitan, pamit undur diri. Bye bye.